Halo, selamat datang di channel Laundry In. Sahabat Laundry In, kali ini saya akan ngebahas tentang sekilas aplikasi Laundry In itu. Langsung saja, jadi aplikasi Laundry In adalah aplikasi manajemen laundry di mana owner, kasir laundry atau kurir terintegrasi dalam satu aplikasi. Nah, jadi maksudnya adalah semua manajemen itu terintegrasi ya dalam satu aplikasi. Nah, aplikasi ini terdiri dari beberapa halaman. Halaman owner, halaman kasir, halaman produksi, halaman kurir. Nah, kalau untuk end user nanti kita akan pisahkan aplikasinya terpisah. Kita mulai bahas dari halaman owner dulu. Nah, kita coba loginkan dulu akunnya ya. Kita di sini akan pakai demo account. Nah, ini kita sudah ada di halaman owner. Nah, apa sih halaman owner itu? Nah, jadi halaman owner ini adalah halaman di mana semua owner dapat mengelola semua bisnis outlet laundrynya, begitu ya. Misalkan ada beberapa outlet, nah ini terpusat di sini untuk mengelola bisnis laundrynya. Dari mulai mengatur produk, promosi, karyawan, transaksi dan laporan, begitu ya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa fitur. Nah, ini kayak misalkan pengeluaran, setoran outlet, begitu ya. Layanan reguler, masternya, layanan paket, begitu ya, paket kiloan yang per bulan yang ada kuota. Terus ada juga kas laci, kas per masing-masing laci outlet ada berapa, begitu ya. Ini totalnya di sini. Kalian kalau mau masuk detailnya bisa klik di sini. Nah, ini nanti ada beberapa gitu. Kalau kas bank nanti ada BCA, BNI, itu sesuai nanti yang di on kan ya, akunnya yang mana. Nah, jadi seperti itu. Kita lihat juga bisa ada pengaturan ongkos kirim, pengaturan nota juga, begitu. Nah, tapi tidak hanya itu, untuk explore lebih dalamnya kalian bisa lihat di sini, ditampilkan semua. Di sini kalian bisa lihat semuanya ya, ada. Jika kalian mau cari, wah saya bingung nih, bisa dicari di sini. Semua menu Laundry In, klik aja. Misalkan ini banyak transaksi. Nah, ini banyak, ada semua ya gitu. Nah, itu untuk halaman owner. Next kita lanjut ke halaman kasir. Untuk halaman kasir kalian harus buat outlet dulu terlebih dahulu. Nah, tapi di sini akan saya skip dulu caranya. Kita akan bahas apa itu halaman kasir terlebih dahulu. Di sini caranya sebenarnya tinggal, kalau kalian udah punya outlet tinggal di sini ya, pilih dan masuk outlet begitu. Nah, ini pilih sebagai pegawai atau kasir. Nah, owner sebenarnya bisa bertransformasi juga sebagai kasir ya. Jadi tidak hanya pegawai begitu, tapi pegawai juga bisa, nanti saya perlihatkan caranya. Nah, di sini untuk halaman kasir sekilas ada pesanan outlet non tunai, pesanan masuk berapa, pesanan diambil berapa, permintaan pembatalan yang berapa, begitu ya. Nah, ini contoh manajemen antrian, proses yang sedang diproses apa aja, yang selesai mana aja, yang sedang diantar mana aja, begitu ya, dan seterusnya begitu. Dari halaman kasir ini terdiri dari beberapa fitur ya. Yang pertama untuk create transaksi reguler. Nah, reguler ini juga terbagi beberapa fitur. Untuk reguler ini dia ada kiloan, satuan, dan meter juga ya. Nah, ada paket kiloan per bulan dan juga bisa transaksi top up begitu. Jadi intinya adalah create transaksi untuk kasir ini dan juga laporan dan sebagainya ya. Nah, untuk transaksi reguler itu contohnya seperti ini. Nah, sekilas untuk transaksi di halaman kasir adalah pergi ke halaman ini ya, transaksi, pilih customernya yang mana. Nanti ada di sini dia pilih yang mana. Kalau mau reguler yang mana, top up paket apa. Kalau top up saldo ya
saldo berapa begitu. Reguler ini kan terbagi juga nih, ada kiloan, misalkan ada satuan, terus ada karpet, seperti itu ya. Nah, ini saya contohkan beberapa transaksi yang sudah ada begitu ya. Misalnya di sini ini. Nah, ini saya transaksi karpet satuan juga ada. Jadi dalam satu nota tuh dia nota yang nomor sekian, dia ada satuannya, ada kemejanya, kiloannya ada, karpet juga ada. Nah, contoh notanya seperti ini, diklik yang ini. Nah, ini contoh nota. Nah, kalian bisa juga print. Nah, di sini ada untuk pelanggan dan untuk produksi. Kalau untuk pelanggan ya untuk berarti customer kalian, ya, untuk produksi ya berarti untuk internal kita ya. Biasanya ditempel di keranjang sih kalau ini. Nah, untuk nota digital kalian bisa klik di sini. Nah, di sini ada bentuk nota digital ya. Nota digital ini biasanya untuk di-share ke media digital lainnya kayak seperti WhatsApp, Messenger atau Instagram seperti itu. Di DM biasanya ke WhatsApp customer. Jadi kita share di sini. Nanti berbentuk image kirimnya ya. Misalkan nah, bakal seperti ini. Kalau kalian kirim bakal seperti ini. Jadi ini lebih proper ke customer kalian, nanti juga bakalan lebih trust customer kalian begitu ya. Nah, di sini juga ada contoh transaksi, struk transaksi ya, yang tadi kita udah jelaskan. Nah, di sini contoh struk transaksinya seperti ini. Di sini ada logo juga, namanya, ada barcode-nya di sini. Nah, terus ada detailnya ya. Di sini ada ongkos jemput, ongkos kirim. Kalian bisa lihat di sini detailnya seperti ini. Terus ini untuk struk ke pelanggan. Nah, kalau untuk struk produksi yang buat internal tuh seperti ini. Nah, ini untuk yang ke internal kita atau di produksi yang untuk ditempel biasanya di keranjang ya. Nah, di sini juga bisa dilihat ini namanya gede banget karena untuk menandai ya, biar kita tahu nih siapa namanya gitu, sama nomor teleponnya. Biasanya ini nanti akan ditempelkan juga di packing ya. Setelah di packing itu akan ditempelkan juga. Jadi ketika nyari itu gede banget, enak dilihatnya. Nah, setelah itu juga di sini ada informasi juga. Di sini ada informasi satuannya apa yang untuk kiloan ya. Satuannya apa, ini 1 piece misalkan gitu ya. Terus ada yang kemeja begitu. Untuk karpet ini meterannya berapa kali berapa begitu ya. Total meter perseginya berapa dikali harga per meter persegi 10.000 kan segini gitu. Nah, ini untuk struk di internal kita. Nah, ini adalah struk untuk paket ya. Jadi kita bisa lihat di sini dia ada top up paket kuota berapa kilo begitu, dan ini sifatnya nanti ketika dia pakai akan mengurangi otomatis sampai habis. Itu ada keterangannya, itu akan kita bahas di video selanjutnya ya yang khusus paket. Ada juga yang top up saldo. Nah, ini top up saldo, dia top up saldo yang 100.000, harganya 100.000. Saldo awalnya berapa nanti akan terakumulasi. Kalau misalkan ada saldo awal, misalkan saldo awalnya dia yang dulu 20.000, berarti nanti akan jadi 120.000 karena ini saldonya 0. Jadi ya berarti dia akan jadi 100.000 begitu. Nah, itu contoh beberapa struk dari laundry sendiri. Nah, selanjutnya kita coba bahas tentang produksi. Nah, produksi ini sebenarnya kalau dari owner sendiri itu bisa loncat langsung ke halaman produksi ya, ke sini. Nah, ini adalah halaman produksi. Jadi sebenarnya nanti employee juga akan pegawai kalian juga akan mendapat view yang seperti ini. Nah, ini apa yang harus dicuci, berapa yang harus dicuci, dan apa saja kalau diklik tuh bisa keluar apa saja yang harus dicuci begitu ya. Terus yang di pengeringan mana aja yang harus dikeringin begitu, dan seterusnya, packing, setrika sampai packing. Nah, ini juga sebenarnya ada upah belum terbayar begitu. Nah, ini halaman produksi. Jadi halaman produksi ini
halaman untuk biasanya untuk pegawai ya, pegawai yang di bagian belakang atau produksi. Nah ini jadi pencatatannya kalau misalkan si karyawannya klik selesai cuci, dia akan ditandai bahwa si karyawan itu sudah mencuci ini begitu ya, si order ini. Nah untuk aplikasi kurir sendiri itu akan segera kita rilis, namun sedang dalam tahap development. Begitu juga aplikasi end user ya. Jadi end user ini nanti akan buat pelanggan kalian misalkan mau pantau proses produksinya, nanti bisa begitu, laundrynya udah selesai apa belum, notifikasi dan chatting juga dengan admin gitu. Biasanya suka nanya, laundry saya udah selesai belum, kapan selesainya begitu ya. Dengan fitur-fitur seperti itu nanti aplikasi end user untuk memudahkan si user pelanggan kalian juga begitu. Nah sekian dulu penjelasan kali ini, semoga bermanfaat bagi sahabat laundry in sekalian. Sekilas tentang aplikasi Laundry In. Untuk explore lebih dalamnya nanti kita akan upload video-video untuk per fiturnya, dari akan didetailkan. Nah sekian, terima kasih.